Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi Ashari, NIM 19104168894, kelas Ada Manajemen Pagi, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Bapak Ade Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan bab 3 tentang keberagaman dalam organisasi. 3.1 Pendahuluan. Keberagaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keberagaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, berkumpulnya orang-orang dengan karakteristik dan latar belakang yang berbeda dapat memberi pengaruh yang positif jika dikelola dengan baik dan dapat menjadi kekuatan sepanjang ada pengelolaan yang menyebabkan organisasi menjadi efektif mencapai tujuannya. 3.2 Pengertian keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Meskipun beberapa manajer mungkin merasa diwajibkan untuk menciptakan tenaga kerja yang beragam, yang lain mungkin melihat manfaat strategis dari memiliki berbagai jenis karyawan. Untuk menjelaskan istilah keragaman, penting untuk dipahami bahwa keragaman secara langsung memengaruhi tempat kerja dengan signifikansi yang semakin meningkat. Istilah keragaman mencakup pemahaman dan penerimaan fakta bahwa orang memiliki karakteristik individu yang membuat mereka unik satu sama lain, terutama ketika membandingkan individu dalam suatu kelompok. Ciri-ciri tersebut dapat mencakup ras, etnis, jenis kelamin, agama, ideologi politik, orientasi seksual, usia, kemampuan fisik, atau status sosial ekonomi. Menurut Abudi 2012, dalam mendefinisikan keragaman untuk organisasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, keberagaman bukan hanya sekedar ras, jenis kelamin, agama, penampilan, dan kemampuan fisik dan mental. Yang kedua, bagaimana individu mempersepsikan atau merasakan tentang keagamaan yang dipengaruhi oleh bagaimana mereka dibesarkan, keluarga dan teman-teman mereka, dan pengalaman masa lalu. 3. Keragaman harus didefinisikan bagaimana beberapa hal yang memengaruhi cara karyawan harus bekerja, termasuk staf yang bekerja di berbagai lokasi global atau mitra atau para pemasoknya. Jenis keragaman dalam organisasi. Menurut Reiners 2020, sejumlah faktor yang menentukan keanekaragaman yang disebabkan perbedaan individu yang umumnya dipertimbangkan saat membahas keragaman dalam organisasi dengan 34 jenis karakteristik keanekaragaman teratas dari sejumlah karakteristik lainnya. Yang pertama, cacat kognitif. 2. Kemampuan fisik dan cacat tubuh. Ketiga, kesehatan mental. 4. Keanekaragaman saraf. Yang kelima, perilaku dan keanekaragaman. Yang keenam, kepribadian dan gaya berpikir. Ketujuh, latar belakang budaya. Yang kedelapan, letak geografis. Yang kesembilan, bahasa linguistik dan aksen. Yang ke-10, etnis. Yang ke-11, ras. Yang ke-12, status kewarganegaraan. Yang ke-13, usia. Yang ke-14, keluarga dan asuhan. Yang ke-5, ideologi. Yang ke-6, moral. Yang ke-17, peran sosial. Yang ke-18, identitas gender. Yang ke-19, ekspresi gender. Yang ke-20, seks. Yang ke-21, orientasi seksual. Yang ke-22, pendidikan. Yang ke-23, pendapatan. Yang ke-24, status sosial ekonomi. Yang ke-25, pengalaman hidup. Yang ke-26, hak istimewa. Yang ke-27, status pernikahan. Yang ke-28, status orang tua. Yang ke-29, pengalaman militer. Yang ke-30, latar belakang kriminal. Yang ke-31, keyakinan politik. Yang ke-32, keyakinan agama dan spiritual. Yang ke-33,
pengalaman sebelumnya. Yang ke-34, keterampilan. 3.4 Pengelolaan keragaman dalam organisasi. Diversity atau keberagaman dapat ditemukan di banyak tempat kerja dan organisasi dalam negeri dan global, dan manajer di tempat kerja tentunya mencari cara untuk menghargai dan mengembangkan keberagaman itu. Namun sebelum melihat apa yang diperlukan untuk mengelola keberagaman, pertama harus tahu apa keberagaman di tempat kerja dan mengapa hal itu penting. Mengelola keberagaman berarti membangun tenaga kerja yang heterogen untuk menunjukkan potensi dalam suatu lingkungan kerja yang adil, di mana tidak ada anggota atau sekelompok anggota memiliki keuntungan atau kerugian. Hal ini menjadi suatu strategi bisnis pragmatis di mana berfokus untuk memaksimalkan produktivitas, kreativitas, dan komitmen tenaga kerja sekaligus memenuhi kebutuhan kelompok konsumen yang beragam. 3.5 Manfaat keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi berarti penerimaan dan pelibatan karyawan dalam semua latar belakang. Keragaman dalam organisasi merupakan aset penting karena mengaku kekuatan individu dalam setiap karyawan dan potensi yang mereka bawa. Menghargai perbedaan orang lain adalah hal yang pada akhirnya menyatukan kita semua dan dapat menjadi rahasia menuju organisasi yang sukses dan berkembang serta budaya kerja yang adil. Karena dunia saat ini semakin mengglobal dan saling berhubungan, tempat kerja harus memanfaatkan beragam keterampilan yang dapat dibawa oleh individu dari latar belakang dan bahasa yang berbeda. 3.6 Tantangan dalam penerapan keberagaman organisasi. Dalam konteks organisasi, keragaman mengacu pada kesetaraan peluang dan pekerjaan saat ini telah menjadi mode untuk memiliki beragam karyawan yang berasal dari semua kelas dan kecenderungan sehingga nuansa kebenaran dan kemanusiaan dapat diaktualisasikan. Namun demikian, bukan berarti keberagaman organisasi telah berhasil atau telah menjadi norma dalam organisasi. Sebaliknya, ada banyak hambatan terhadap keberagaman. Keberagaman dalam organisasi juga mempunyai tantangan tersendiri. 3.7 Strategi mengelola keragaman dalam perusahaan. Keragaman dalam organisasi merupakan hal mutlak bagi sebuah perusahaan. Maka dari itu perlu direncanakan strategi pengelolaan untuk mengatasi masalah yang timbul dari perbedaan tersebut. Menurut Gaudiano dan Huns 2016 bahwa topik keragaman organisasi saat ini mendapatkan perhatian secara luas sebagai besar berkat semakin banyaknya studi penelitian yang mengungkapkan manfaatnya bagi bisnis, memperoleh akses yang lebih luas, meningkatkan kepuasan karyawan, mendorong inovasi, meningkatkan loyalitas pelanggan, memperkuat reputasi, dan meningkatkan profitabilitas. Gelombang antusias yang meningkat telah menciptakan industri perusahaan yang berkembang yang menjanjikan untuk mengukur, menganalisis, dan meningkatkan keragaman melalui berbagai inisiatif taktis. Banyak dari perusahaan ini berfokus pada fungsi bisnis tertentu seperti perekrutan atau retensi, sementara yang lain fokus pada perilaku karyawan, misalnya mengidentifikasi dan menghilangkan bias yang tidak disadari di seluruh organisasi. Keberagaman merupakan suatu subjek yang kompleks dan sulit untuk diterima dikarenakan setiap individu memiliki bias tertentu yang tidak terlihat dan ditunjukkan melalui kata-kata, perbuatan, dan opini. Hal ini penting untuk selalu diingatkan dan lebih baik lagi jika melalui kebijakan perusahaan bahwa keberagaman bukan merupakan kelemahan tetapi kekuatan. Hal ini bukanlah slogan. Banyak organisasi-organisasi internasional yang telah dengan sukses menunjukkan fakta ini. Sekian penjelasan dari saya untuk ringkasan bab 3. Saya ucapkan terima kasih.